Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, channel Dewa Petir Produser. Selamat malam, selamat sore, selamat pagi, selamat siang rekan-rekan semua. Semoga rekan-rekan selalu diberi kesehatan, umur panjang dan nikmat rezeki yang melimpah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan semua, di sini saya akan menceritakan sebuah cerita, yaitu suatu ketika di malam satu suro ya. Suatu ketika di malam satu suro, saat saya berdagang, ini ketemu dengan Asep ya, itu teman saya yang anaknya penjual ini ya, serabi Solo ya. Dia mengajak tirakatan. Jadi waktu itu dia mengajak tirakatan di ini, Mas ayo mas tirakatan yuk, saya kan malam suji suro. Wah tenang nih, saya malam suji suro, saya tanya gitu. Iya ora percaya tilik ono kayak tanggalan. Itu dia bilang seperti itu ya teman-teman. Kemudian larang tirakatan nanti, saya tanya seperti itu. Dia bilang, anu wae mas yuk, kok bengi turu neng ini ngisor jembatan neng kuwi kono kuwi rumah makan itu, gubuk-gubuk ngisor jembatan kae mas, belum ora. Terus saya jawab, wah aku rawani nek turu neng kono, aku seneng sing duwe wong kae ono sing duwe, saya bilang seperti itu ya teman-teman. Kemudian Asep ini menjawab, wah bapakku wis nembung mas oleh, mau sore ini bapakku nembung oleh. Nah seperti itu. Saya mau tidak mau mengiyakan ya teman-teman, saya iya saja. Yo wis rapopo, engko tak melu, saya seperti itu ya. Kemudian kira-kira jam berapa ya, jam setengah 10-an saya janjian sama itu Asep dan sama satu lagi saya nggak begitu kenal ya, dan masuk di rumah makan itu lewat samping, kemudian jalannya turun gitu ya. Jadi posisinya itu di bawah jembatan ya. Rumah makannya itu ramai sekali ya, kalau kalau hari-hari itu, hari biasa itu rumah makan orang-orang elit ya, yang bermobil-mobil yang ke situ. Yang jajan tuh yang mobil-mobil ya, kalau yang biasa kayaknya nggak ini ya, nggak mampu masuk ke situ. Kemudian turun itu kan ada gubuk-gubuk ya, gubuk-gubuk kecil di pinggir sungai itu. Kemudian wes mas kini wae, begitu ya. Saya juga cari tempat di situ. Akhirnya itu ya, cuman duduk-duduk saja di situ ya, di gubuk itu. Selang setengah jam, 1 jam duduk di situ, banyak sekali nyamuk teman-teman. Nyamuknya banyak sekali ya, jadi digigitin nyamuk di situ sampai bingung mau gimana. Sampai bingung ya, ini banyak sekali nyamuk. Dan 2 jam gitu saya sampai ngantuk-ngantuk di situ ya. Kalau sekarang kan ngumpul-ngumpul ngopi ya. Kalau dulu ngumpul-ngumpul ya orang doang, ngumpul doang, nggak ngapa-ngapain teman-teman. Cuman ngobrol-ngobrol gitu, ngobrol-ngobrol biasa gitu. Dan di situ kira-kira jam berapa ya, jam 1 atau setengah 2 pagi hari itu, ini ada mulai apa ya, mulai suasananya mulai aneh ya, agak gimana gitu ya. Udah sepi kan, posisi di bawah jembatan, dan ada gubuk buat makan itu ya, kayak kalau sekarang sih tempat wisata gitu ya, kalau yang cara kerennya ya. Kalau dulu tuh khusus buat rumah makan seperti itu. Dan ada gubuk-gubuk situ, mulai apa ya, kayak
auranya itu kayak merinding gitu ya, beraura mistis gitu tempat itu ya. Jadi kayak serem, memang lampunya juga remang-remang teman-teman di situ itu. Jadi agak serem lah, agak serem ya di situ. Tapi ya karena bertiga ya diberanikan di tempat itu, jadi berani. Dan benar perkiraanku, ini pasti ada sesuatu di situ. Kira-kira selang beberapa menit itu ini ada suara yang aneh dari ini ya, dari kan itu pinggir sungai di bawah jembatan ya. Seperti ini, kerasak turun dari atas bukit itu, kerasak kayak apa ya, kayak nggak tahu itu, pokoknya kayak kejar-kejaran itu, turun ke bawah itu, ke sungainya itu. Dan kelihatan sekali ya, terdengar sekali suaranya itu masuk ke air itu, biur itu ya. Jadi ya apa ya, seperti ini binatang melata ya, kayak ular itu ya, tapi kayaknya besar sekali, dari suaranya itu besar sekali. Wah, ini mulai horor ini ya. Jadi bersama teman saya itu udah ketar ketir ya, di pikiran itu udah mulai ketar ketir. Saya diem aja ini di gubuk itu, cuman lihatin aja ya, karena posisi gelap ya. Udah seperti itu. Jadi kayak ular berlari itu, besar sekali ya. Wah, kayak gini so wedi tenan iki gitu ya, si Asepnya bilang gitu. Mau ngecak sopo, saya ya bilang seperti itu. Kemudian wah ini iya arep bali kok, wah tanggung nang kene sik, saya bilang seperti itu. Jadi ya, Asepnya udah mulai ketakutan ya, dia udah mulai ini ngajak pulang. Saya gosek saya bilang gitu ya, tanggung, karena waktunya itu sudah baru hampir jam 2-an. Kalau pulang juga ini masih belum begitu pagi, dan benar-benar tanggung jamnya itu. Kemudian ngalahin di situ ya, akhirnya ngeletek di itu gubuk itu kayak pendapa itu ya. Jadi tiduran rebahan, terus turun wae yang gini itu, rebahan di situ. Kemudian beberapa kali itu ada ini kayak ini orang bandem itu kayak ini loh, ada yang lempar itu loh, plung, seperti itu, jatuhnya itu di air. Jadi plung plung seperti itu, jadi kayak melempar batu kecil-kecil itu loh di air. Aduh, ini temanku Asep ini denger enggak ini saya bilang aku batin seperti itu, tapi saya baru mau bilang dia sudah jual jawil saya. Yo, saya ngerti, saya bilang seperti itu sama Asepnya ya. dia mulai agak takut ya. Jadi apa ya, kalau nganu mungkin entah siapa, entah orang atau bukan, nggak tahu ya. Jadi kayak orang lempar batu di sungai itu loh, jadi bunyinya plung plung gitu itu. Jadi kayak dilempar dari ini atas jembatan ya. Kemudian ini yang agak ketakutan, jadi lagi suara yang tadi itu dari atas ke bawah itu kayak ular ngejar sesuatu itu, ada suara lagi gitu, rusak. Kalau itu agak kelihatan ya, ular besar sekali ya, mungkin kalau ular itu sawo kembang itu ya, ular sawo mungkin ya, besar sekali, mungkin panjang ya. Jadi kelihatan remang-remang itu kelihatan, jadi ularnya itu besar sekali. Aku sampai berdiri di gubuk itu, sampai berdiri terus ayo wis bali wae, dia Asep ngajak pulang, dia saya ketakutan, dia nyerah. Saya juga ayo mulai wae wis yo gitu. Saya juga akhirnya pulang ya, pulangnya bukan
pulangnya udah waktunya tapi pulangnya karena pulang ketakutan teman-teman. Ya namanya juga ini mentalnya belum kuat ya, jadi masih takut pada hal-hal seperti itu, entah itu ular beneran atau ular jadi-jadian nggak tahu. Jadi seperti itu, jadi ngajak pulang. Kemudian pagi siang harinya itu setelah selesai itu ketemu di ini tempat jualan itu pada ketawa di ini di ayahnya Asep itu. Wah, mung diwedeni kok wedi padha mlayu, seperti itu ayahnya Asep. Lah jenengan ora ono ya Pak, jenengan malah kesah, saya tanya gitu. Ah diwedeni opo? Seperti itu ya. Kemudian Asep ini cerita, wah mau diwedeni mbuh plang plung kaya wong bandemi ning kali kae Pak, seperti itu Asep. Wah paling gur wong mancing, seperti itu kata ayahnya Asep. Wah ora mungkin wong mancing, ono ula gede tenane uyak-uyak kaya uyak-uyak kae nyemplung ning banyu, mosok ana ula meneh nyemplung ning banyu pindho, seperti itu. Akhirnya pada lari pulang. Seperti itu ya teman-teman. eh, jadi gimana ya, ya itu mungkin mau tirakat tapi belum tekadnya belum bulat, tapi rasa takutnya itu masih ada teman-teman. Ya namanya juga manusia ya, jadi masih masih punya rasa takut juga. Oke, hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan ya, cerita-cerita kecil saya. Ya hanya sedikit hiburan ya. Kalau pengen hiburan yang lucu-lucu yang ini ya lihat komedi ya. Ini saya hanya menyampaikan cerita kecil-kecil saja, hanya sharing-sharing pengalaman kecil ya, mungkin ya mungkin sedikit hikmah ya, ada sedikit hikmah yang bisa dipetik. Jadi kesimpulannya, melakukan sesuatu itu harus mempunyai niat yang kuat. Ya seperti itu, niat yang kuat, tekad yang kuat, tekad yang bulat, seperti itu harusnya ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Kalau ada banyak salah dan salah kata ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.